Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Adapun materi sejarah kebudayaan Islam yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Apakah kalian tahu bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah? Pada kali ini kita akan mempelajari dan membahas secara lebih lanjut mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum kita mempelajari sejarah dinasti Abbasiyah, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar dari materi ini. Adapun kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, menceritakan silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Indikator yang akan dicapai pada materi ini adalah: yang pertama, menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, menyebutkan pendiri dinasti Bani Abbasiyah. Yang ketiga, menceritakan latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Yang keempat, menceritakan silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu siswa diharapkan mampu menceritakan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, menyebutkan pendiri dinasti Bani Abbasiyah, menceritakan latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, dan menceritakan silsilah kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Apakah kalian mengetahui apa itu sejarah dinasti Abbasiyah? Dinasti Bani Abbasiyah adalah dinasti Islam kedua setelah dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Abbasiyah berkuasa hampir 5 abad lamanya. Keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas ibnu Malik. Keturunan Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Pada masanya, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah yang menjadi kota dunia yang dikunjungi banyak ilmuwan di penjuru dunia untuk belajar ilmu pengetahuan. Dan ini, apakah kalian mengetahui siapa di gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan Abu Abbas As-Saffah, yaitu sang pendiri dinasti Abbasiyah. Materi yang kedua mengenai latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah diawali dengan perasaan dendam dan kecewa dari golongan Ali, kelompok Syiah, keturunan Nabi Muhammad SAW, atau biasa disebut dengan Bani Hashim, ataupun golongan non-Arab, biasa disebut dengan Mawali, yang selama ini dipinggirkan oleh dinasti Bani Umayyah. Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Hal ini memungkinkan mereka dapat mencapai hasil yang lebih banyak karena landasannya telah dipersiapkan oleh Daulah Bani Umayyah. Menjelang tumbangnya Daulah Bani Umayyah, telah terjadi banyak kekacauan dalam berbagai bidang. Di antara kesalahan-kesalahan
dan kekeliruan yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, politik kepegawaian didasarkan pada golongan, suku, kaum, dan kawan. Yang kedua, penindasan terus-menerus terhadap pengikut-pengikut Ali, khususnya dan terhadap Bani Hashim pada umumnya. Yang ketiga, penganggapan rendah terhadap kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Yang keempat, pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Dalam upaya perebutan kekuasaan, pemimpin Muhammad bin Ali al-Bashi, mereka bergerak dalam dua fase, yaitu fase yang pertama, fase rahasia. Pada fase rahasia dilakukan oleh Imam Muhammad dengan cara mempropaganda golongan-golongan yang tertindas. Setelah Imam Muhammad meninggal digantikan oleh anaknya yaitu Ibrahim. Yang kedua, fase terang-terangan. Bisa disebut dengan fase pertempuran. Pada masa ini, bergabung seorang pemuda Persia yang gagah berani dan cerdas yang bernama Abu Muslim al-Khurasani. Pada masa ini, dilakukan fase terang-terangan kemudian sampai cara pertempuran. Akhirnya, dengan dalih ingin mengembalikan keturunan Ali ke atas singgasana kekhalifahan, Abu Abbas yang merupakan pimpinan kekuasaan tersebut berhasil menarik dukungan kaum Syiah dalam mengabarkan perlawanan terhadap kekhalifahan Umayyah. Pada waktu itu, kekhalifahan Umayyah dipegang oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Bertepatan pada bulan Zulhijjah 132 Hijriah atau 750 Masehi, dengan hilangnya Khalifah Marwan II di Futtah, Mesir, maka resmi berdirilah Daulah Bani Abbasiyah. Sekarang, kita akan mengetahui tentang peta wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dan ini merupakan petanya. Adapun kota yang penting yaitu kota Cordoba, Andalusia, dan selanjutnya wilayah yang berwarna coklat itu merupakan wilayah kekuasaan dari dinasti Bani Abbasiyah. Selanjutnya, materi silsilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah selama 5,5 abad, di mana masa kekhalifahan itu dibagi menjadi 3, yaitu Bani Buwayhi, Bani Seljuk, dan Bani Abbas. Di antara ketiga bani tersebut, maka lahirlah 37 orang kekhalifahan pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun penguasa yang paling terkenal pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan yang ketiga Al-Ma'mum.